seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah
Cek satu. Tes. Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam ruang ibadah saat ini. Segala puji dan hormat layak kita persembahkan kehadirat Tuhan Sang Pemilik hidup dan persekutuan ini. Oleh karena kasih dan kemurahannya, kita masih dimungkinkan untuk hadir dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur, dirangkaikan dengan perayaan ACWC, Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia, dengan tema Bangkit Bersama Kristus. Adapun rangkaian acara kita pada saat ini: pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan himne dan mars PWGT; tiga, sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur; empat, ibadah; lima, door prize; enam, istirahat penutup. Kita akan menyaksikan prosesi pembawa bendera Asia.
bendera Asia, bendera Bangladesh, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Australia, Pakistan, Taiwan, Thailand, Nepal, Jepang, Myanmar, Filipina, Cina, Kamboja, Mongolia, Sri Lanka, kembali. Menyanyikan himne dan mars PWGT yang akan dipandu oleh Nyonya Arni Bonggaramba Tiku Padang. Ibu Damaris Alak Padang. Bawa kesejukan
kita akan mendengarkan bersama sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Irdania Supa Patium. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Sekali lagi, salam PWGT. Jayalah PWGT. Yang kami hormati Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Ibu-ibu penasehat PWGT Klasis Makassar Timur, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sore hari ini kita tiba di penghujung kegiatan PWGT Klasis Makassar Timur dalam 5 tahun periode kepengurusan. Ibadah kita sore hari ini adalah ibadah yang terakhir untuk 5 tahun masa kerja pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, dan juga ibadah terakhir pertemuan bulanan untuk tahun 2022. Banyak hal yang terjadi selama 5 tahun kepengurusan ini. Banyak suka duka, ada air mata, ada tawa yang kita lalui bersama. Juga ada tantangan dan rintangan yang bisa kita lewati, terutama pada masa-masa COVID. Kita juga banyak melakukan perkara-perkara yang besar dalam kepengurusan ini. Banyak hal yang dikerjakan, hal-hal besar. Semua itu bukan karena kita mampu, bukan kita kuat, tetapi semata-mata karena hikmat Tuhan yang memberikan kita pikiran yang baik dan kemampuan untuk bekerja, tenaga, dan semua dana yang dibutuhkan, bahkan semua keadaan, kondisi dihadirkan Tuhan sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang besar dalam kepengurusan 5 tahun periode ini. Periode 5 tahun. Pada kesempatan yang terakhir ini, kepada semua anggota PWGT Klasis Makassar Timur, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun di dalam yang ada di tempat kediaman mereka masing-masing mengikuti ibadah bersama pada saat ini, saya sebagai Ketua PWGT Klasis Makassar Timur mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan, untuk kerjasama yang baik selama kebersamaan kita 5 tahun. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ibu-ibu sekalian dalam saya mengemban tugas tanggung jawab sebagai Ketua PWGT Klasis Makassar Timur dalam 5 tahun ini, 2017 sampai 2022. Terutama kepada rekan-rekan pengurus, kita banyak berinteraksi setiap hari atau setiap saat. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Juga kepada ketua-ketua PWGT Jemaat, pengurus-pengurus PWGT dari jemaat-jemaat, terima kasih untuk kerjasama, gerak langkah kita sama-sama. Karena apalah artinya pengurus klasis kalau tidak didukung dari PWGT jemaat-jemaat. Kepada ibu-ibu penasehat yang terus mengoreksi, menuntun dan mengerahkan kami sehingga boleh berjalan sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Kepada ibu-ibu paduan suara, kita sudah menorehkan tinta emas, meraih champion dalam lomba Pesparawi Festival atau Pesparawi PWGT seluruh Indonesia, dan kita meraih piala champion juara 1. Itu kerja keras yang luar biasa, kebersamaan dari Pak Levin pelatih dan Pak Teddy, terima kasih. Dan bukan kita boleh berhenti di situ, tapi kita masih terus harus melangkah
bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, apapun peran kita di situ. Ibu-ibu paduan suara yang setia berlatih setiap minggu, terima kasih, membuat satu pelayanan yang luar biasa. Kesaksian dari PGT Kelas Makassar Timur bahwa apa yang dilakukan ini betul-betul boleh membangun iman kita bersama, menjadi berkat bagi kita sekalian, dan terlebih untuk memuliakan Tuhan. Pada PWGT Jemaat Biringkanaya, terima kasih sore hari ini berkenan menjadi nyonya rumah dalam pertemuan bulanan kita terakhir, dan juga lusa akan menjadi tempat persidangan PWGT Klasis Makassar Timur yang kedua di sini. Ibu-ibu dari PWGT jemaat-jemaat sekelas Makassar Timur, terima kasih untuk dukungan selama ini. Bapak Ibu Pendeta yang juga terus mendampingi kita sehingga kita boleh menjalani kegiatan kita sepanjang 5 tahun. Persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 November 2022 adalah untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus yang akan menyelesaikan masa tugasnya, dan juga akan membicarakan usul-usul serta garis-garis besar program pengurus PWGT Klasis Makassar Timur 5 tahun ke depan. Diharapkan ibu-ibu yang utusan-utusan dari jemaat supaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan dapat mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan yang tertera nanti sudah disepakati, sehingga selama persidangan berlangsung tidak ada yang pulang duluan, karena begitu pentingnya setiap materi yang akan dilakukan bersama-sama atau diikuti bersama-sama. Persidangan pertama itu adalah pertama bagi kita sekalian. Persidangan kedua ini di mana kita boleh belajar, karena kita ini baru dimekarkan, sehingga kita perlu belajar untuk mengetahui banyak hal, terutama di dalam hal-hal organisasi persidangan itu. Dan sebelum masuk dalam persidangan, tanggal 3 itu adalah prasidang, di mana diharapkan semua pengurus PGT Kelas Makassar Timur, semua panitia, dan semua utusan-utusan dari jemaat-jemaat dapat hadir bersama-sama untuk mendengarkan pembinaan, yaitu sosialisasi keputusan persidangan 14 PWGT di Hotel Misilian yang baru terjadi pada bulan Mei yang lalu. Ini penting, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita mau tahu bersama, termasuk perubahan tata kerja. Dan PWGT ke depan akan lebih dinamis sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Buku Gema PWGT sudah sementara diproses di pengurus pusat, dan mungkin tidak lama lagi akan datang di jemaat kita masing-masing sesuai dengan pesanan yang sudah disampaikan. Ibadah ACWC pada sore hari ini disusun oleh perempuan gereja atau perempuan Kristen dari gereja Bangladesh. Kita tahu gereja Bangladesh adalah mungkin minoritas di tengah-tengah komunitas bangsa itu. Tetapi sore hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti apa yang sudah digumuli mereka, sehingga kita mengikuti ibadah ini melalui tata ibadah yang sudah disiapkan, yang disadur oleh Biro Wanita PGI dari pengurus pusat dan sampai kepada kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang digumuli oleh wanita Bangladesh itu dapat kita dukung dalam doa, dan persembahan pada saat ini akan dikumpulkan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan yang diatur oleh Persekutuan Gereja-Gereja Asia. Jadi sore hari ini ada 3 kolekte, 2 kolekte rutin seperti biasa untuk kita, dan 1 kolekte untuk ACWC. Kemudian di depan itu ada kotak khusus. Ada 2 kotak khusus, yaitu untuk peruntukannya masing-masing kiri dan kanan. Peruntukannya untuk panitia hari ulang tahun dan Natal PWGT Kelas Makassar Timur.
yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 di Hotel Harper. Direncanakan akan dihadiri 1.000 lebih orang, dan itu sudah di kuota masing-masing ke jemaat-jemaat waktu rapat panitia. Tuan dan Nyonya rumah adalah PWGT Jemaat Bukit Tamalandrea, dan nanti akan mereka membagikan juga amplop donatur. Dan terbuka sebagaimana kebiasaan kita bersama, jika ada panitia-panitia dalam Klasis Makassar Timur seperti Pasca, Halun, dan Natal, dan juga dengan persidangan yang akan kita jalani 1-2 hari ke depan. Kemudian juga kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa sesudah persidangan ini nanti, dalam persidangan nanti akan dipilih pengurus yang baru dan yang akan menuntun panitia perayaan hari ulang tahun dan Natal PWGT Kelas Makassar Timur. Karena pengurus yang ada sekarang ini setelah memberikan laporan pertanggungjawabannya dan laporan itu diterima, maka tidak ada lagi tanggung jawabnya untuk kegiatan PWGT Kelas Makassar Timur sesudah persidangan. Jadi panitia nanti di bawah arahan pengurus baru yang akan terpilih nanti. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bu Pendeta Maike yang sudah hadir untuk melayani kita pada sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati Ibu dalam pelayanan selanjutnya dan di dalam keluarga dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan beliau juga adalah panitia pengarah dalam persidangan PWGT yang kedua di tempat ini 2-3 hari ke depan. Inilah yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu. Selamat sore dan selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada saat ini melalui ibadah liturgi ACWC akan senantiasa memperkuat iman kita lebih lagi, dan semoga kita lebih gembira, lebih kuat, dan lebih tegar di dalam memperjuangkan kehidupan kita sesuai dengan iman kita, dengan tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang selalu ada dalam pergumulan-pergumulan yang kita jumpai. Demikianlah, selamat sore dan salam PWGT. Jayalah PWGT. Sekali lagi, salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Ya. Oke, demikianlah. Selamat sore. Salah-salah le. Ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Demikian sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar Timur. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Irdania Supa Patiung. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan menyaksikan sekilas tentang negara Bangladesh. Disusun oleh perempuan gereja di Bangladesh dengan tema Bangkit Bersama Kristus. Urus 3 ayat yang pertama. Bangladesh adalah sebuah negara berkembang yang terletak di Asia Selatan, perbatasan dengan India di barat, utara, dan di timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di bagian selatan. Sebagai sebuah negara tropis, Bangladesh kaya akan flora dan fauna. Sebagian besar garis pantainya terdiri dari hutan bakau berawa yang merupakan rumah
dan burung kucicak kampung hutan lembaga tersebut juga tumbuh berbagai flora seperti lili dan buah cemara. Perempuan di Bangladesh mengalami pergumulan yang luar biasa. Seringkali perempuan Bangladesh mendapatkan perlakuan kekerasan, tak hanya berupa kekerasan verbal semata, tetapi juga kekerasan fisik, terutama menyangkut penolakan lamaran pernikahan, penolakan berhubungan seksual oleh istri, dan pemberian mahar dari perempuan yang dianggap kurang. Perempuan Bangladesh juga berjuang keras untuk memperoleh kesetaraan gender dalam kehidupan sosial. Ketidaksetaraan gender ini menempatkan perempuan Bangladesh sebagai korban pada 4 bidang, yaitu ketidaksetaraan gender di bidang politik, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan di bidang lapangan kerja. Tantangan yang luar biasa dan perjuangan hebat dari para perempuan Bangladesh dalam memperoleh hak dan kesetaraan gender tersebut memerlukan dukungan dan simpati dari para perempuan gereja se-Asia dalam konteks itu. Kaum perempuan Gereja Asia di Indonesia mengadakan perayaan persekutuan perempuan Gereja Asia bersama kaum perempuan Gereja Asia lainnya, seraya mendukung dan menaruh simpati atas pergumulan dan perjuangan perempuan di Bangladesh. Setiap tahun, MCWC diperingati dengan doa bersama sekaligus pengumpulan mata uang kecil atau yang biasa disebut dengan permut. Sebagai perempuan yang lahir dari konteks pergumulan, tradisi, dan negara yang berbeda-beda, kita sadari bahwa kita masih mengalami banyak tantangan dan kekerasan oleh karena tradisi, budaya, dan peraturan yang masih menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas 2 yang di beberapa tempat dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip biasa. Akses pendidikan dan kesehatan yang merata untuk semua perempuan menjadi pertumbuhan tersendiri untuk terus kita perjuangkan bersama. Perjuangan bersama ini akan menjadi ringan dan selaras jika kita fokus pada Kristus. Perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja di Asia tahun ini kita laksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan di Bangladesh yang masih hidup di bawah aturan tradisi dan budaya yang menjadikan mereka hanya sebagai objek dalam masyarakat, yang dianggap sebagai beban keluarga, dan hidup mereka hanya sebatas istri dan ibu rumah tangga. Mereka sebenarnya telah mengalami kekerasan terstruktur dan masif. Sejak kecil mereka dikotakan hanya mengurus rumah tangga saja, sehingga melahirkan siklus ketergantungan di mana sejak anak hingga remaja mereka bergantung pada ayah dan keluarga, dan setelah menikah bergantung kepada suami, sehingga mereka tidak punya ruang untuk berkembang dan menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Bangkit bersama Kristus bagi mereka menanggung makna Kristus adalah harapan, dan mendapat dukungan dari setiap perempuan gereja adalah harapan bersama untuk bisa memperbaiki diri, menata diri sebagai ciptaan Tuhan seutuhnya yang mempunyai ruang untuk berkembang dan berkarya demi kemuliaan Tuhan. Doa adalah cara kita bersolidaritas, peduli terhadap perempuan Bangladesh yang keluar dari kekerasan budaya yang membunuh. Doa adalah cara kita mendukung perempuan Bangladesh untuk memulihkan citra diri, berkembang dan berkarya. Bersekutu adalah cara kita bersatu, mengangkat dan memulihkan mereka yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Salam kepedulian. Salam kasih dari para perempuan di tanah Jawa Timur. Menyambut bulan November, Persekutuan Gereja Indonesia mengajak kita menyiapkan diri merayakan persekutuan bersama perempuan di Gereja Asia. Mengingat situasi kekerasan atas nama budaya yang terjadi bagi perempuan Indonesia dirasa tepat, termasuk para perempuan di Jawa Timur, kami menghadapi tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kekerasan seksual dan juga perkawinan ini akan semua. Maka mari kita menyiapkan diri untuk mendengarkan, merenungkan, saling mendoakan, saling mendukung dan menopang
perjuangan dalam karya untuk bangkit nama Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada ini Komisi Perempuan PBB segala bangsa ini dengan bantu dan distribusi oleh DPRD ini distribusi tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terbuka hasil diterjemahkan ke bahasa lokal. Bapak Ibu ini juga YouTube PBI dan Instagram PBI yang hendak tersebar di Jawa Barat. Selamat merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia ke-62. Selamat melanjutkan persekutuan bersama. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap membantu Kita masuk dalam acara yang keempat, ibadah. Dan sebagai pelayan firman pada sore hari ini, Ibu Pendeta Maike Taparan MTH dan liturgis Ibu Yospina Tandi. Kepada liturgis dengan kasih disilahkan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah panggilan beribadah. Saudara-saudari terkasih, kami menyambut Anda sekalian dalam perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia tahun 2022. Mari kita mengawali dengan mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose pasal 3 ayat 1. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitahukan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ya Tuhan, sumber kasih dan kebijaksanaan, kami membawa kepadamu setiap orang yang telah Engkau panggil untuk berbagi dalam pekerjaan mengubah dunia menjadi lebih baik, sehingga anak perempuan dan laki-laki, serta laki-laki dan perempuan dewasa dapat hidup, bekerja dan belajar bersama-sama dengan rasa hormat dan bermartabat. Diundang untuk berdiri, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah tolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Hujan, air dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta.
Ya Tuhan, sumber cahaya dan rahmat, kami menyalakan lilin ini sebagai tanda kesediaan kami untuk menjadi terang-Mu di dunia. Kami teringat akan komunitas kami sendiri, tempat di mana kami tinggal dan bekerja, serta setiap orang yang hidupnya terhubung dengan kami. Kami membawa kepadamu semua orang yang kisahnya telah kami saksikan dan semua orang yang ceritanya telah membentuk hidup kami. Di dalam Yesus, Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana menghadapi kekerasan dan bagaimana mengubahnya menjadi perdamaian dan keadilan. Penuhilah kami dengan damai-Mu, agar kami menjadi pembawa damai. Penuhilah kami dengan kebenaran-Mu, agar kami dapat menyampaikan kebenaran yang memberikan kekuatan. Penuhilah kami dengan keberanian-Mu, agar kami dapat membawa harapan bagi mereka yang hidup dalam ketakutan. Penuhilah kami dengan sukacita, agar kami menyanyi mercusuar-Mu di dunia. Kami memohon dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Sahabat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Yesus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, penanggung dosa kami, kasihanilah kami. Yesus, penebus dunia, berilah kami kedamaian. Sebab jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Marilah kita berdoa responsif. Datanglah ya Roh Kudus, terpujilah Engkau, Roh penuh iman, karena di dalam-Mu nyata perwujudan Tuhan menurut gambar perempuan dan laki-laki yang sama-sama dibentuk, diberkati, dan dicintai. Datanglah ya Roh. Terpujilah Engkau, Roh penuh rahmat, karena berkenan memenuhi hati perempuan dan perempuan muda yang memimpikan kehidupan yang aman, bebas, dan menyenangkan. Terpujilah Engkau, Roh pendamaian, karena hadir menginspirasi para perempuan dan perempuan muda yang bekerja keras demi sebuah dunia tanpa kekerasan. Terpujilah Engkau, Roh keberanian, karena berbicara melalui para perempuan dan perempuan muda yang mempertanyakan pola dan tantangan yang menyebabkan kekerasan. Berbahagialah Engkau, Roh kekuatan, karena kamu membangkitkan para perempuan dan perempuan muda untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, pendukung yang bersemangat, serta agen perubahan.
Terpujilah Engkau semangat komunitas, karena telah menyatukan para perempuan dan perempuan muda untuk melakukan bersama hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendirian. Terpujilah Engkau, Roh integritas, karena telah memanggil perempuan dan laki-laki untuk menjadi mitra perubahan, untuk bekerja sama dengan saling percaya dan menghormati. Hembuskanlah harapan ke tempat-tempat terjadinya konflik, dan bangkitkanlah para pembawa damai, sehingga perempuan dan anak-anak perempuan dapat hidup dengan aman. Angkatlah yang hina, enyahkanlah yang sombong, dan perjuangkanlah para pekerja keadilan, agar perempuan dan anak perempuan dapat tumbuh dan berkembang. Datanglah kepada putri-putrimu yang terkasih hari ini dengan kebebasan dan kedamaian melalui Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan bernama Maria, untuk membawa kehidupan yang berkelimpahan bagi semua orang. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, nyatakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Holy Spirit, come to us, kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us, veni Sancte Spiritus. Kita akan membaca kitab suci. Pembacaan pertama dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pembacaan yang kedua, Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah.
diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pembacaan yang ketiga, Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya
janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Pembacaan yang keempat, Ratapan 3 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-51. Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai ayat yang ke-51. Firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 14. Roma 12 ayat 11 sampai 14. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita PWGT Klasis Makassar Timur boleh sehati dengan para perempuan di negeri Bangladesh ya, atau Republik Bangladesh. Ya, seperti yang dilihat dari pakaian kami ini, ya tadi juga saya agak sedikit ditangkap ya, karena saya datang dengan memakai jas, lalu dalam sekejap diubah menjadi perempuan Bangladesh ya. Jadi saya pasrah saja dari rambut sampai kain sari dililitkan. Ya pasti ibu-ibu melihat yang terbaik ya. Nah jadi sudah beberapa kali kita melakukan ini bersama-sama dengan perempuan-perempuan lain ya, baik dalam hari doa sedunia maupun juga dalam Hari Perempuan Asia. Ya, bukan kegiatan seperti ini bukan hanya kita mau memakai pakaian ala-ala negeri lain ya, untuk kita kemudian pamerkan di medsos kita. Ya, tetapi lebih daripada itu, maksud kita berpakaian dari, walaupun mungkin tidak terlalu sama ya, tetapi mirip. Itu adalah ungkapan kita bahwa kita mau sehati. Mungkin keadaan perempuan di Bangladesh itu sama dengan keadaan kita. Kita mau sehati dengan pergumulan mereka. Dan mungkin juga ada di antara mereka yang tidak sama dengan kita. Mereka mengalami pergumulan yang lebih berat. Saya melihat ya, mencari info di internet, ada hal-hal apa yang menjadi khas ya dari Bangladesh. Dan ternyata ya negeri di Asia Selatan ya ini yang memang sangat terpengaruh oleh India, karena beberapa daerahnya itu berbatasan langsung dengan India. Jadi budaya India juga berpengaruh ya, termasuk pakaiannya. Tetapi di Bangladesh itu lebih banyak beragama Islam ya. Itu agama negara mereka. Tetapi
kebebasan beragama juga di sana cukup berjalan dengan baik, ya. Dan hal yang membuat saya tercengang membaca mengenai pergumulan perempuan di sana adalah soal prostitusi dan perdagangan perempuan. Iya. Menurut berita di internet bahwa harga dari perempuan yang menjajakan dirinya itu bisa sangat rendah, ya, 8.000 rupiah. Ya, ini hal yang apa ya, yang ya saya membacanya pun menjadi tergetar, ya. Serendah itukah perempuan di mata orang-orang tersebut, ya? 8.000 rupiah. Dan untuk perdagangan anak bisa saja atau manusia, orang dewasa juga dijual itu hanya seharga 3 juta. Ya, memang selain kekerasan atau perdagangan selain prostitusi, masalah di Bangladesh juga adalah perdagangan manusia. Dan kalau dilihat dalam keadaan negaranya yang hampir sama dengan negeri kita, ya, sementara berkembang, tetapi masyarakat miskinnya itu lebih banyak. Dan dalam kondisi inilah yang membuat kemiskinan, ya, banyak utang. Ada juga para mucikari yang sengaja membuat perempuan itu terjerat utang, sehingga mereka harus menjual dirinya untuk membayar utang atau untuk hidup. Ya, karena itu kita menghayati pada saat ini kita bersama-sama, terutama ibu-ibu PWGT Jemaat Beringkanaya, kita memakai pakaiannya, sekaligus juga kita sehati merasakan bahwa di sana ada perempuan-perempuan yang menderita, yang keadaannya mungkin tidak lebih baik daripada kita, ya. Mereka bergumul karena prostitusi dan juga karena perdagangan manusia. Nah, untuk itulah kita perlu untuk memperhatikan, ya, paling tidak kita mendoakan mereka. Bagaimana jika umat Kristen berada pada masalah seperti yang dihadapi oleh para perempuan di Bangladesh? Apa yang kita lakukan ketika hidup kita dikuasai oleh berbagai penderitaan, oleh berbagai pergumulan? Bagi sebagian orang, ibu-ibu yang terkasih, penderitaan kadang menjadi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Penderitaan kadang menjadi alasan untuk tidak mengasihi orang lain. Dan alasannya itu adalah sangat wajar, karena ada yang mengatakan, ya, bagaimana kita mau mengasihi orang lain sedangkan hidup kita sendiri susah? Bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita mau melayani sedangkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita sendiri saja susah? Kalau kita melihat dari Roma pasal 12 ayat 11 sampai 14, ya, latar belakang kitab Roma itu adalah penderitaan karena iman kepada Kristus, sehingga jemaat mula-mula, jemaat Kristen yang ada di sana, mereka teraniaya, ya. Mereka menderita. Salah satu ayat yang terkenal juga di dalam Roma, selalu kita nyanyikan lagunya itu, dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan sakit, ya, dianiaya, dalam keadaan telanjang, tidak ada satupun yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Jadi ini pergumulan yang dihadapi di Roma. Mereka punya banyak masalah.
karena iman mereka kepada Kristus. Ya, bahkan menurut sejarah ibu-ibu yang terkasih, orang Kristen itu selalu dijadikan sebagai kambing hitam, ya. Ya, kambing hitam itu artinya selalu dijadikan sebagai masalah. Pemerintahnya waktu itu, ya, ada yang mengatakan masa Kristen itu ada Kaisar Nero, ya, ada juga kaisar yang lain, tetapi Nero ini yang agak unik, ya, karena kaisar yang memerintah pada waktu itu agak terganggu jiwanya, dan dia puas ketika dia menyiksa orang, dan sasaran kepuasannya untuk menyiksa orang itu adalah orang Kristen. Ketika di Roma yang pada waktu itu, ya, berkembang arena gladiator, biasa kita nonton di televisi, di film-film, dan itu memang sejarahnya bahwa orang-orang Kristen yang ditangkap ini, ya, kadang dijadikan juga sebagai umpan berhadapan dengan binatang buas, dan ditonton di arena dan ditertawakan oleh orang banyak, ya. Moralitas seperti apa yang ada pada masa itu? Orang menderita malah dijadikan tontonan. Ini menjadi pergumulan tersendiri dan sekaligus juga mengingatkan kita, apakah kita juga ada pada golongan orang-orang yang mengatakan, nanti dululah melayani, bagaimana kita mau semangat, kita saja susah, bagaimana kita mau melayani, ikut PWGT melayani, kehidupan pribadi saja susah untuk diatur. Nah, memang pelayanan itu tidak ada yang gampang, ibu-ibu yang kekasih. Ya, ini saya juga tergetar tadi, ya, dengan ya, Indo Argo, ya, Bunda Argo pasti terasa dari suaranya tadi tergetar karena melihat ke belakang 5 tahun perjalanan pelayanan. Tentu bukan hal yang mudah, ya. Semuanya, tetapi syukur pada Tuhan semua dilewati dengan baik. Dan pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu, ya, khususnya pengurus, selama 5 tahun ini masih tetap setia melayani Tuhan, atau sudah ada yang mundur atau malas? Ya, sekaligus juga evaluasi, ya, ibu-ibu, ya. Jangan sampai awal-awal dulu rajin sekali, ya, tahun ketiga dan seterusnya, apalagi waktu datang COVID, ya, kerajinan pelayanan itu sudah mulai kendor. Nah, biasanya terlihat itu, ya, tapi pada satu sisi kita tidak tahu apa yang menjadi halangan, kenapa ada yang kurang aktif, ya, mungkin dia punya pergumulan sendiri. Tetapi ini menjadi perenungan bagi kita bahwa pelayanan memang bukan hal yang mudah, ya. Saya selalu mengatakan, kalau kita menjalani pelayanan dan kita sudah merasa bahwa diri kita direndahkan, kita sudah merasa bahwa harta kita juga dikorbankan, kita merasa bahwa harga diri kita juga dikorbankan, kita merasa lelah, kita merasa begitu banyak energi atau tenaga yang kita berikan untuk pelayanan, bisa dikatakan itulah pelayanan yang benar-benar dilakukan dengan semangat yang kerajinannya tidak pernah kendor, dengan roh yang bernyala-nyala. Ya, bagaimana ibu-ibu, bunda-bunda pengurus ini susah melayani 5 tahun? Ya, berat, ya? Pasti berat, ya. Ya, kalau belum merasakan berat, ya, termasuk kalau belum merasakan sakit hati karena misalnya kurang dihargai pelayanannya, ya, mungkin belum terlalu sungguh-sungguh melayani, ya, karena pasti dalam pelayanan akan berjumpa dengan hal-hal seperti itu. Karena bukan penghargaan manusia yang kita cari, tetapi bagaimana kita mau buat yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi ibu-ibu yang terkasih,
sebagaimana Rasul Paulus menguatkan jemaat di Roma, marilah kita juga kembali meneguhkan semangat pelayanan kita, sebagaimana juga yang menjadi tema bangkitlah bersama Kristus. Kita sudah mendengar kisah dari Rut tadi, perempuan yang sudah ada di dalam keadaan yang terendah, ya, kehilangan suami, lalu masa depan juga tidak jelas karena ya tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada harta benda yang bisa diandalkan. Tetapi bagaimana Tuhan bekerja untuk membangkitkan Rut dari keterpurukannya atau dari kerapuhannya. Dan karena itu mari melihat bahwa diri kita berharga di mata Tuhan. Ya, jadi kalau kita perempuan jangan juga sudah misalnya dalam masyarakat patriarkal, ya patriarkal itu berarti yang berpihak pada laki-laki. Jangan sampai kita sudah tahu masyarakat kita seperti itu, kita merendahkan lagi diri kita. Ya, dengan mengatakan tidak usah saya, papa amai. Saya ini ibu. Ya. Atau misalnya kalau ada suami atau anak tidak mendukung dalam pelayanan, ya menjadi yes woman saja. Ya seharusnya kan ada dialog ya di dalam rumah tangga bahwa apa yang menjadi alasan misalnya ketika dalam keluarga itu tidak saling mendukung untuk sebuah pelayanan atau untuk semua suatu hal yang baik. Ya. Sebagaimana kita kembali kepada proses penciptaan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengannya. Jadi Alkitab sudah berbicara soal kesetaraan. Bukan hanya laki-laki yang diciptakan segambar dengan Allah. Walaupun kita lazim menyebut Tuhan dengan istilah atau dengan sapaan Bapa. Tetapi perempuan juga adalah gambar Allah. Dan itu juga dihayati oleh gereja. Ya, gereja di Vatikan itu kalau dilihat dari atas, itu bentuknya adalah seorang ibu yang mengandung, ya. Sehingga ada istilah juga untuk menyebut Tuhan, Allah yang Maha Rahim. Yaitu untuk melihat bahwa kita mengenal kasih Tuhan bukan hanya dilihat dari kasih seorang bapa, tetapi juga kita mengenal kasih Tuhan melalui kasih seorang ibu, Allah yang Maha Rahim. Sebab diciptakan manusia, diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah di dalam rupa Allah. Nah, oleh karena itu, mari bangkit bersama Kristus. Kolose 3 ayat 1 tadi, carilah perkara yang di atas, tetaplah roh itu bernyala-nyala, layanilah Tuhan, terus berbuat baik, menyatakan kasih Kristus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan di dalam Roma tadi, ya kita perlu hati-hati juga ini. Beberapa hari yang lalu saya mendengar atau menonton dari televisi, ada ini ya, ibadah syukur pasukan yang sakit hati. Ya, karena orang yang dibenci itu masuk penjara, bukan ibadah syukur ya, acara syukur. Karena orang yang dia benci itu masuk penjara, jadi para barisan sakit hati ini makan-makan dan bersyukur, ya. Karena orang yang mereka benci itu masuk penjara. Waktu saya mendengar, melihat infotainment ini, saya jadi merenung, apakah memang seperti itu gambaran kehidupan manusia sekarang? Dan jangan-jangan itu terbawa juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai orang menderita, justru kita berbahagia, ya. Apa artinya lagi kasihilah musuhmu? Nah, untuk itu marilah ibu-ibu yang terkasih bangkit bersama Kristus. Sebab di dalam Kristus selalu ada harapan. Tetap melayani
dengan semangat yang berkobar-kobar, dan biarlah roh itu selalu bernyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Paduan suara dari PWGT Jemaat Biringkanaya dan dilanjutkan oleh paduan suara PWGT Klasis Makassar Timur. Mundur-mundur komisi di kosong lo kok. Mundur-mundur sedikit. Kosong di belakang. Apa di belakang? Mundur komi ke sini. Mundur komi sedikit. Sini komi. Aku mundur ke komi dia. Bisa jadi. Tamalin deh tuh. Zoom. Tidak bisa di sorong aja. Atau organ itu loh. Iya, kenapa kita tidak di sana? Kenapa tidak di sana? Musiknya jauh ya. Ayo ke sana ke. Makanya saya bilang originnya di sana. Tidak pakai anu, usah oke. Pakai stiker. Siapa yang pegang anu itu? Dia tadi Allah mati nih. Pakai deh speaker. Aldi, tapi kolek ke sana nanti nak tahu kapan. Bila ku
penolongku, dan dalam lengan kepak sayapku, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari
Paduan suara dari PWGT Jemaat Biringkanaya dan dari PWGT Klasis Makassar Timur. Marilah kita berdoa untuk perdamaian. Allah yang Esa, sesungguhnya kami semua ini adalah milik-Mu, bukanlah milik kami sendiri, termasuk yang berhubungan dengan kehendak hati kami. Kini kami memohon kepadamu yang memiliki kuasa dan kebebasan terbesar untuk mendirikan kerajaan-Mu di setiap tempat di mana kegelapan tidak bisa lagi memerintah. Biarlah nama-Mu dimuliakan, agar kami bersuka cita, sebab kerinduan kami yang terbesar adalah untuk membawa hormat bagi nama-Mu. Kami menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami pun rindu agar banyak orang lain pun mengetahuinya, merasakannya, bersuka cita karenanya, dan turut memuji dan menyembah-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu di seluruh dunia. Biarkanlah setiap orang berdosa dibawa kepadamu yang kudus. Cahaya ilahi Syaranam. Syaranam, Syaranam.
sarana. Ya Tuhan, sumber kasih dan kebijaksanaan, kami membawa kepadamu setiap orang yang telah Engkau panggil untuk berbagi dalam pekerjaan mengubah dunia menjadi lebih baik, sehingga anak perempuan dan laki-laki, serta laki-laki dan perempuan dewasa dapat hidup bekerja dan belajar bersama-sama dengan rasa hormat dan bermartabat. Untuk setiap tenaga kesehatan bagi perempuan dan anak, serta mereka yang mendukung pendidikan bagi anak perempuan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkanlah doa kami. Untuk setiap pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, dan kelompok lobi yang bekerja membentuk struktur yang melindungi dan mempromosikan kesejahteraan perempuan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkanlah doa kami. Untuk konselor pernikahan dan mereka yang memberi ilmu pengajaran dalam membantu menciptakan hubungan yang sehat dan keterampilan mengasuh anak yang baik. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkanlah doa kami. Bagi para pemuka agama dan umat beragama dalam membentuk keyakinan tentang nilai para perempuan dan anak perempuan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkanlah doa kami. Untuk para perempuan yang terjun dalam bisnis, industri, politik dan pendidikan, dalam memimpin dengan memberi contoh dan memberikan teladan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkan doa kami. Untuk polisi dan pekerja masyarakat yang memilah-milah kerusakan yang dilakukan oleh rumah-rumah tangga karena kekerasan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkan doa kami. Untuk konselor dan pekerja sosial yang menawarkan awal baru bagi para penyintas rumah tangga dengan kekerasan. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkan doa kami. Untuk perlindungan bagi para perempuan melalui dukungan kelompok laki-laki dalam menciptakan ruang aman untuk mencari akar masalah dan penanganannya. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkan doa kami. Untuk setiap juru kampanye melawan perdagangan manusia dan perdagangan seks, agar mampu menyentuh hati nurani dari masyarakat yang sering berpuas diri. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkan doa kami. Untuk setiap organisasi, pembuat program, dan setiap individu yang terpanggil untuk menawarkan dukungan kepada para penyintas pemerkosaan dan pelecehan seksual. Tuhan yang hidup, dalam belas kasihan-Mu dengarkan doa kami. Juru selamat yang pengasih, sentuh hati mereka yang melecehkan sesamanya. Sembuhkan pemikiran mereka sehingga mereka berbalik kepadamu dan mencari kehendak-Mu. Tolonglah mereka untuk mengetahui bahwa setiap manusia adalah milik kesayangan-Mu. Tolonglah mereka untuk mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, dan mampu menuntun mereka di jalan menuju hidup yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih, kembali lagi kita akan satu di dalam doa. Ini agak berbeda dengan yang biasa kita lakukan karena khusus untuk doa persembahan didoakan terlebih dahulu ya, baru masuk ke persembahan. Ya, jadi doa khusus kita selanjutnya adalah doa persembahan dan juga untuk pelayanan Persekutuan Perempuan Gereja di Asia. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang pada saat ini mendoakan
pelayanan Persekutuan Perempuan Gereja di Asia, yang pada saat ini kami bersama-sama dengan perempuan-perempuan di Bangladesh. Kiranya seluruh pelayanan, khususnya di dalam membangkitkan semangat para perempuan, dapat berjalan dengan baik. Secara khusus juga kami di Klasis Makassar Timur, kami PWGT mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pelayanan, sehingga beberapa saat lagi ya Tuhan akan masuk di dalam persidangan yang kedua. Karena itu kami berdoa, mengucap syukur atas pelayanan bagi yang sudah dilakukan oleh pengurus, juga mendoakan panitia persidangan sebagai tuan rumah di Jemaat Biringkanaya, dan juga ya Tuhan semua utusan yang akan terlibat di dalamnya. Kami mendoakan persidangan kedua PWGT Klasis Makassar Timur boleh berjalan dengan baik. Kami akan memberikan persembahan kami. Berkenanlah ya Tuhan terhadap ungkapan syukur kami. Ajarkanlah kami juga untuk mempersembahkan diri kami, pelayanan kami, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan syukur melalui persembahan. Tadi sudah disampaikan peruntukan persembahan yang akan dijalankan pada sore hari ini. Dan kita akan diiringi oleh lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita ulang sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri. Pergilah kemana saja Tuhan mengutus engkau, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dengan belas kasih-Nya, khususnya bagi mereka yang rentan, serta kasih karunia dan kekuatan dari-Nya dicurahkan untuk menolong agar tetap mampu berdiri. Kiranya Roh Kudus memberkati dengan hati yang senantiasa dipenuhi doa permohonan serta kekuatan untuk membawa perdamaian untuk mengubah dunia. Kiranya berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir di antara kita dan tinggal bersama kita, yang senantiasa juga kita doakan. Amin. Sambil tetap berdiri, kita nyanyikan sekali lagi, ku tetap setia seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk Selamat Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Disilahkan duduk. Demikian ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur dirangkaikan dengan perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia saat ini. Diucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah saat ini, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Meike Taparan, MTH. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar senantiasa menguatkan kita untuk tetap bangkit bersama Kristus. Sebelum kita masuk dalam door prize pada saat ini, dari Nyonya Rumah
telah diberikan kepada kita berkat Tuhan sebelum kita masuk, yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, diminta kesediaan Ibu Pendeta Abigail untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan. Iya, ibu-ibu kekasih, tadi waktu kita masuk gedung gereja, kita sudah diberikan kotak, mungkin di dalamnya ada kue dan minum. Baik, mari kita satukan hati kita, mensyukuri berkat Tuhan yang mungkin ada yang sudah minum, makan, tapi terus kita berdoa. Mari kita satukan hati kita bersyukur, kita berdoa. Maha terpujilah Engkau ya Allah pengasih, atas limpahan kasih dan karunia-Mu dalam perjumpaan ibadah yang telah kami laksanakan. Kiranya firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu kekasih Ibu Pendeta Mike, senantiasa menyemangati kami selaku seorang ibu atau perempuan untuk terus berjuang bersama dengan saudara-saudara terkasih kami, perempuan negara Bangladesh, untuk terus berdiri kokoh apapun tantangan yang kami hadapi, karena Kristus telah bangkit dan kebangkitannya juga adalah kebangkitan kami dari kematian dan berbagai keterpurukan hidup. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, terus semangati juga dalam karya dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan di STT Intim Makassar, juga dalam keluarga anugerah Tuhan. Terus berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Mike. Dalam perjumpaan ini juga Bapa, kami sudah menerima makanan dan minuman, baik yang sudah kami konsumsi maupun yang belum. Tuhan kiranya memberkati semua itu, biar menjadi kekuatan baru bagi kami. Dan kami berdoa bagi anak-anak Tuhan di muka bumi ini yang dalam kekurangan karena makanan dan minuman, kiranya dengan pengasihan-Mu mereka juga boleh mendapatkan makanan dan minuman yang mereka butuhkan, sehingga bersama-sama dengan kami terus bersyukur hanya kepada Tuhan dan terus membawa kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Jika sebentar Bapa kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dari gedung gereja Jemaat Beringkanaya ini ke tempat kami, Tuhan pimpin dan peliharakan kami, biarlah kami boleh pulang tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi senantiasa merasakan bahwa berkat dan bimbingan Tuhan selalu kami alami. Bapa, ini doa syukur kami sambut berkat-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Abigail yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita masuk dalam acara yang ke-6, yaitu Door Prize. Dan dengan berakhirnya nanti Door Prize, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada sore hari ini. Atas kehadiran kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ya,
disampaikan kepada ibu-ibu yang masih ada bahwa sebentar ada foto bersama dari setiap jemaat dan pengurus. Ya, jadi sekali lagi disampaikan kepada ibu-ibu yang masih ada dalam ruangan ini, sebentar ada foto jemaat yang bertugas juga dan yang pengurus. Oh iya, yang bertugas sambil door prize. Ya, mohon perhatian bagi ibu-ibu peserta paduan suara, dimohon untuk tinggal sebentar. Kita mau latihan untuk persidangan. Jadi bagi peserta paduan suara dimohon untuk tinggal, kita akan latihan untuk persidangan. Ya, sebelum kita membagi door prize kita, disampaikan bahwa Bapak Pendeta Musa Sikombong yang sekarang menjadi ketua 2 di BPS karena keluar dari Klasis Makassar Timur dalam melaksanakan tugas, maka ada cenderamata dari pengurus PWGT Klasis. Untuk itu dimohon Ibu Heri untuk mewakili Pak Pendeta, dan cenderamata ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar Timur. Mana? Yang mana? Sedia. Itu Bun. Iya. Iya, sebagaimana biasa program kita selama 5 tahun, bahwa jika ada pendeta jemaat yang pindah dari Makassar Timur atau pensiun di Makassar Timur dan juga pendeta tugas khusus, maka PWGT Klasis memberikan sedikit cenderamata. Karena Pak Pendeta Musa Sikombong adalah dulu ketua Klasis di sini dan juga ketua wilayah berdomisili di Makassar Timur, sudah pindah ke BPS, maka ada sedikit cenderamata yang akan diterimakan oleh Ibu Heri Sikombong, dan untuk itu kami akan menyerahkan. Apa itu? Ada cara foto tidak, Jan? Maksudnya? Apa kayak mana tadi? Oh, saya tidak mengerti. Saya panduan saja dulu. Ada median ini? Oke. Beda. Anu Ji, Buddha Maris dengan Lam lakukan Nona Lambi. Siapa? Yang mana? Ini Nona Lambi dengan ini. Siapa teman Landriele? Tidak. Iya, nanti. Apa ini? Nona? Iya, Lambi. Nona? Iya. Lambi. Iya, Oke. Damarisang. Iya. Baik, mohon perhatian. Door prize kita pada saat ini merupakan door prize yang terakhir dalam periode kepengurusan 2017-2022. Mohon perhatian, ya. Jemaat Biring Romang, Nyonya Milka, Damaris, Nyonya Damaris Rombe dan Nona Lambi. Ya, mohon yang disebut namanya
Ya, diambilkan oleh ketuanya. Selanjutnya Baji Marumpa, Nyonya Apriani Pesuar dan Nyonya Dotrin Rambakila. Mohon yang disebut namanya untuk datang. Baji Marumpa. Ya. Selanjutnya Jemaat Biringkanaya, Nyonya Agustina Bangre dan Nyonya Adriani Patanggu. Nyonya Agustina Bangre dan Nyonya Adriana Patanggu. Biringkanaya. Jadi 3 dengan pelayan firman. Ya. 3 dengan pelayan firman ya. Pelayan firman 1. Jadi Nyonya Agustinus Bangre dan pelayan firman 1. Selanjutnya Jemaat Lanraki, Nyonya Heri Pakasi dan Nyonya Yorinda Tolanda. Lanraki, Nyonya Heri Pakasi dan Nyonya Yorinda Tolanda. Ya. Selanjutnya Jemaat Bukit Tamalan Rea, Nyonya Adriana Maluka dan Nyonya Shirley Simon. Jemaat Baji Marumpa, Jemaat Bukit Tamalan Rea, Nyonya Adriana Maluka dan Nyonya Shirley Simon. Bukit Tamalan Rea. Iya. Ya. Selanjutnya Jemaat Satria Kasih, karena tidak ada yang dilingkari, mohon perwakilan dari Satria Kasih untuk mengambil door prize-nya. Satria Kasih. Satria Kasih, Bu. Oh iya. Selanjutnya Jemaat Tamalan Rea. Jemaat Tamalan Rea juga mohon wakil karena tidak ada yang dilingkari. Jemaat Tamalan Rea. Jemaat Tamalan Rea. Jemaat Tamalan Rea. Selanjutnya terakhir Jemaat Sudiang. Karena tidak ada juga yang dilingkari, mohon wakil dari Jemaat Tamalan Rea. Jemaat Sudiang. Jemaat Sudiang. Iya, langsung diambil oleh ketuanya. Ya, demikian door prize kita. Dan kami mohon maaf kalau selama memandu pemberian door prize ada hal yang tidak berkenan. Karena itu tanpa kesengajaan dari kami, tapi karena keberadaan kita sebagai manusia biasa. Ya, demikian. Terima kasih. Mana Ibu Lili? Mana Ibu Lili? Ya. Sabar.